Halo semuanya, saya Dr. Sinta. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang cukup bikin banyak orang khawatir. Benarkah makan daging merah bisa bikin mandul? Mandul atau infertilitas adalah isu yang sangat sensitif, apalagi dalam hubungan suami istri. Nah, bayangkan saja kalau tiba-tiba makanan favorit Anda, seperti sate kambing, steak, atau rendang, dituduh jadi penyebab mandul. Wah, pasti banyak yang panik kan? Jadi, mari kita bahas bersama-sama. Apa benar daging merah bisa bikin mandul? Atau ini hanya sekedar mitos yang berkembang di masyarakat? Jangan kemana-mana, karena kita akan kupas tuntas dalam 1 jam penuh. Segmen pertama, memahami infertilitas. Definisi infertilitas, pasangan tidak bisa hamil setelah 12 bulan berhubungan tanpa kontrasepsi. Faktor penyebab, 40% dari pihak perempuan, gangguan ovulasi, tuba falopi tersumbat, endometriosis. 40% dari pihak laki-laki, sperma lemah, jumlah rendah, kelainan hormon gaya hidup. 20% gabungan atau tidak diketahui. Jadi infertilitas tidak bisa langsung dikaitkan hanya dengan satu jenis makanan. Segmen kedua, daging merah. Apa isinya? Daging merah sama dengan sapi, kambing, domba, babi. Kandungan gizi, protein tinggi, penting untuk pembentukan sel termasuk sperma dan sel telur. Zat besi, mencegah anemia, penting untuk siklus menstruasi teratur. Zinc atau seng, mineral penting untuk produksi testosteron dan kualitas sperma. Vitamin B12, menjaga fungsi saraf dan metabolisme sel. Jadi dari segi kandungan gizi, daging merah justru punya peran positif untuk kesuburan. Segmen ketiga, dari mana asal mitos daging merah bikin mandul? Kemungkinan karena 1. Daging merah berlemak tinggi. Jika dikonsumsi berlebihan, bisa memicu obesitas. Obesitas terbukti menurunkan kesuburan pada pria dan wanita. 2. Daging olahan, sosis, nugget, kornet, mengandung pengawet nitrit dan lemak trans yang bisa mempengaruhi kualitas sperma. 3. Pola makan tinggi daging merah tapi minim sayur dan buah. Tubuh kekurangan antioksidan, padahal antioksidan penting untuk melawan radikal bebas yang merusak sel sperma dan sel telur. Jadi yang salah bukan daging merah segar, tapi pola makan yang tidak seimbang. Segmen 4. Bukti ilmiah. Beberapa studi besar justru menunjukkan konsumsi zinc yang tinggi dari daging merah berhubungan dengan peningkatan kualitas sperma. Wanita dengan asupan zat besi cukup dari daging merah dan sayuran memiliki resiko lebih rendah mengalami infertilitas ovulasi. Tapi ada juga penelitian yang menemukan konsumsi daging merah olahan atau processed meat dalam jumlah tinggi bisa menurunkan kualitas sperma. Kesimpulan ilmiah saat ini, daging merah segar dalam jumlah wajar tidak bikin mandul. Daging olahan berlebihan bisa berdampak negatif pada kesuburan. Segmen 5. Pola hidup sehat untuk kesuburan. Selain makanan, faktor besar lain yang mempengaruhi kesuburan. 1. Merokok, menurunkan jumlah dan kualitas sperma, merusak sel telur. 2. Alkohol, menurunkan hormon reproduksi. 3. Kurang olahraga, bikin obesitas, menurunkan hormon testosteron. 4. Kurang tidur dan stres, mengganggu keseimbangan hormon reproduksi. 5. Pola makan yang seimbang, cukup protein, sayur, buah, lemak sehat, dan biji-bijian. Segmen 6. Dampak daging merah terhadap kesehatan secara umum. Sekarang mari kita geser sedikit pembahasan. Walaupun tadi sudah jelas bahwa makan daging merah tidak bikin mandul, tapi kita tetap harus tahu bagaimana dampaknya bagi kesehatan secara umum. 1. Konsumsi berlebihan daging merah berlemak jenuh dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, kolesterol tinggi, hingga diabetes. Nah, penyakit-penyakit ini kalau tidak dikontrol bisa secara tidak langsung mempengaruhi kesuburan. Misalnya, pria dengan diabetes tidak terkontrol bisa mengalami disfungsi ereksi. 2. Sistem pencernaan juga perlu diperhatikan. Daging merah butuh waktu lebih lama untuk dicerna dibanding sayuran atau ikan. Kalau makannya terlalu banyak tanpa serat yang cukup, bisa timbul sembelit, gangguan usus, bahkan risiko kanker usus besar meningkat. GOUT atau asam urat. Daging merah tinggi purin sehingga pada orang yang rentan bisa memicu nyeri sendi. Kalau kualitas hidup menurun karena asam urat kambuh, tentu hubungan suami istri juga bisa terganggu. Segmen 7. Tip konsumsi daging merah yang sehat. Jadi bagaimana cara yang bijak untuk tetap menikmati daging merah tanpa perlu takut dengan isu mandul? Berikut tipsnya. Batasi porsinya sekitar 2-3 porsi per minggu, bukan setiap hari dalam jumlah besar. Pilih potongan rendah lemak seperti khas luar atau tenderloin dibanding bagian berlemak. Cara masak penting, lebih baik direbus, dipanggang, atau ditumis ringan dibanding digoreng berulang kali atau dibakar gosong. Bagian gosong mengandung zat karsinogenik yang berbahaya.
Kombinasikan dengan sayur dan buah karena serat dan antioksidan akan menetralkan radikal bebas yang muncul dari proses metabolisme daging. Hindari daging olahan berlebihan, sosis, kornet, nugget, boleh sesekali tapi jangan dijadikan menu utama setiap hari. Segmen 8. Studi kasus dan analogi. Saya sering dapat pasien yang datang dengan keluhan sulit punya anak, lalu mereka menyalahkan makanan tertentu. Ada yang bilang, "Dok, saya sering makan sate kambing. Apa ini penyebab saya mandul?" Padahal setelah diperiksa, ternyata masalahnya bukan di makanan, tapi di kualitas sperma karena faktor gaya hidup, merokok, kurang olahraga, atau stres berat. Saya biasanya memberi analogi sederhana. Makanan seperti daging merah itu ibarat bahan bakar. Kalau dipakai dengan benar, memberi energi, memberi nutrisi. Tapi kalau terlalu banyak, menumpuk jadi racun. Kesuburannya itu seperti mesin mobil. Tidak bisa hanya dilihat dari satu bahan bakar saja, tapi harus dicek mesinnya, oli, perawatannya, dan cara mengendarainya. Sama halnya dengan tubuh manusia, bukan hanya dari daging merah, tapi dari keseluruhan pola hidup. Segmen 9. Perbedaan daging merah versus daging putih. Untuk melengkapi, mari kita bandingkan dengan daging putih seperti ayam atau ikan. Daging merah kaya zat besi dan zinc, bagus untuk pembentukan sel darah dan hormon. Daging putih lebih rendah lemak jenuh, baik untuk jantung, lebih ringan dicerna. Ikan berlemak seperti salmon atau tuna kaya omega 3, penting untuk kualitas sperma dan fungsi hormonal. Artinya, bukan berarti daging merah harus dihindari, tapi sebaiknya divariasikan dengan daging putih dan ikan supaya tubuh mendapat manfaat yang seimbang. Segmen 10. Pengaruh pola makan terhadap hormon. Kalau kita bicara soal kesuburan, kuncinya ada pada hormon reproduksi. Pada pria, hormon utama adalah testosteron, sementara pada wanita ada estrogen dan progesteron. Nah, bagaimana kaitannya dengan daging merah? Daging merah kaya zinc. Mineral ini punya peran penting dalam pembentukan testosteron. Kekurangan zinc terbukti menurunkan jumlah sperma dan kualitasnya. Protein hewani dari daging merah juga mendukung pembentukan enzim-enzim yang mengatur hormon. Tapi lemak sejenuh berlebihan bisa mengganggu keseimbangan hormon, meningkatkan resiko resistensi insulin, dan dalam jangka panjang bisa mempengaruhi kesuburan. Jadi, sekali lagi, daging merah itu bukan penyebab mandul. Yang bikin masalah kalau pola makannya tidak seimbang, porsinya berlebihan, dan diiringi gaya hidup yang tidak sehat. Segmen 11. Psikologi dan pola pikir. Faktor psikologi juga sering terlupakan. Banyak pasangan yang terlalu percaya pada mitos sampai akhirnya menimbulkan kecemasan. Contoh nyata, ada pria yang suka makan sate kambing atau rendang, lalu mendengar gosip kalau itu bikin mandul. Akhirnya ia merasa takut, minder, dan kehilangan percaya diri di depan pasangannya. Padahal, rasa percaya diri itu sangat penting dalam hubungan suami istri. Kalau sudah cemas, stres atau takut tidak subur, hormon kortisol naik. Kortisol inilah yang justru bisa menekan hormon testosteron. Jadi bukan daging merah yang bikin masalah, tapi ketakutan berlebihan yang tidak berdasar. Segmen 12. Data riset dan bukti ilmiah. Sekarang mari kita lihat data ilmiah. Beberapa penelitian besar menunjukkan 1. Harvard School of Public Health menemukan bahwa konsumsi daging olahan seperti sosis, bacon, dan hotdog bisa menurunkan kualitas sperma. Tetapi konsumsi daging merah segar dalam jumlah wajar tidak menunjukkan efek negatif terhadap kesuburan. 2. European Society of Human Reproduction juga mencatat bahwa pria yang mengkonsumsi protein hewani cukup, termasuk dari daging merah, justru memiliki jumlah sperma lebih baik dibanding mereka yang kekurangan protein. 3. Penelitian lain di Asia menunjukkan bahwa pola makan tinggi sayur, buah, ikan, dan porsi moderat daging merah memberi hasil terbaik untuk kesehatan reproduksi. Jadi yang harus kita garis bawahi adalah, masalahnya bukan di daging merah itu sendiri, tapi pada cara kita mengkonsumsinya. Segmen 13. Edukasi untuk pasangan. Saya ingin titip pesan khusus untuk pasangan yang sedang berjuang mendapatkan keturunan. Jangan hanya fokus pada makanan, tapi juga lihat faktor lain, berat badan ideal, olahraga rutin, cukup tidur, dan kelola stres. Ingat, kesuburan adalah hasil kerjasama dua orang. Jadi jangan hanya menyalahkan suami atau istri. Keduanya harus sama-sama menjaga kesehatan. Makan daging merah boleh, tapi jangan lupa imbangi dengan sayur, buah, minum air putih yang cukup, dan yang paling penting, jangan biarkan mitos-mitos tanpa dasar ilmu mengganggu keharmonisan rumah tangga. Kesehatan reproduksi itu hal yang kompleks, tidak bisa dijelaskan hanya dari satu jenis makanan saja. Segmen 14. Peran olahraga pada kesuburan. Selain makanan, ada satu faktor yang sering kita abaikan, yaitu olahraga. Pria yang rutin olahraga cenderung punya kualitas sperma lebih baik. Mengapa? Karena olahraga meningkatkan sirkulasi darah, menjaga berat badan, dan membantu menurunkan stres. Tapi hati-hati,
Olahraga berlebihan, misalnya angkat beban ekstrim atau latihan intens tanpa istirahat, malah bisa menurunkan kadar testosteron. Jadi kuncinya seimbang. Olahraga ringan hingga menengah seperti jalan cepat, bersepeda santai, atau berenang 30 menit sehari, itu sudah cukup mendukung kesehatan reproduksi. Daging merah yang dikombinasikan dengan olahraga seimbang akan lebih bermanfaat dibanding hanya makan tanpa aktivitas. Segmen 15. Perbandingan dengan makanan lain. Kadang orang bertanya, kalau daging merah diperdebatkan, apakah harus diganti total dengan makanan lain? Jawabannya tidak perlu. Justru variasi penting. Daging ayam, sumber protein dengan lemak lebih rendah. Ikan laut, kaya omega 3, sangat baik untuk kualitas sperma dan hormon. Telur, tinggi protein, vitamin B, dan kolin, mendukung fungsi otak dan hormon. Jadi, daging merah bisa tetap dikonsumsi, tapi jangan sampai menyingkirkan makanan lain yang sama pentingnya. Tubuh kita butuh kombinasi